Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 206, Tempat Pemeriksaan 5. Berapa skormu? Lin Yun bertanya sambil melihat papan di depannya. Dia mengerutkan alisnya ketika dia melihat hasilnya. Ada begitu banyak orang yang memiliki skor lebih baik darinya. Bahkan ketika saya sudah menjawab semua yang berhubungan dengan jamu dan obat-obatan, saya masih di 803. Sial, ini sangat buruk. Wen Renyu melihat papan itu dan ekspresinya berubah menjadi aneh. Karena dia sudah berkeliling sebagai dokter, dia tahu pasti bahwa pertanyaan tentang jamu dan obat-obatan sangat mudah sehingga dia bisa menjawabnya tanpa perlu berpikir. Selain itu, dia memiliki pengetahuan penuh tentang binatang karena tuannya saat itu tidak akan melepaskannya tanpa mempelajarinya. Tapi hasilnya tetap 456. Wen Renyu. Yah, itu mungkin karena dia membiarkan tempat seninya benar-benar kosong. Sui Wenyan tidak dalam posisi yang lebih baik. Yang dia tahu hanyalah seni dan etiket. Sementara posisinya tidak terlihat serendah itu, hanya dia yang tahu bahwa dia telah benar-benar meninggalkan bagian obat dan jamu demi bagian dasar menjadi kosong. Pengetahuannya hanya pada tingkat masuk dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. 452. Sui Wenyan. Yang lain tidak benar-benar dalam posisi yang jauh lebih baik. Banyak dari mereka memiliki pengetahuan yang rendah dan tentu saja posisi mereka cukup rendah. 509. Lu Jian. 678. Han Jiang. 804. Xiaye. Satu-satunya yang mendapat posisi bagus hanyalah Fan Ling. Meskipun tomboy, dia juga putri dari keluarga terkemuka dan memiliki hasil yang cukup baik di 54. Itu adalah peringkat 2 digit yang berhasil mencapai kolom pertama. Tentu saja, sejauh menyangkut Fan Ling, dia bahkan tidak memberikan semuanya selama ujian. Dia hanya ingin melewatinya secepat mungkin dan membiarkan hal-hal yang dia tidak punya ingatan akan kosong. Aku tidak melihat nama kakakku. Putri Lan Yihua juga. Mereka memandang Lin Xiao dan menyadari bahwa dia telah menunjuk ke baris terakhir. Mereka semua melihatnya dan merasa wajah mereka memerah. 978. Putri Lan Yihua. 979. Lin Xiao. Faktanya, hanya ada 979 siswa yang tersisa di tahun mereka sejak beberapa dari mereka dikeluarkan. Beberapa juga gagal melakukan ujian sekarang dan dengan demikian, hanya menyisakan 979 siswa di akademi. Lin Yun terdiam. Luar biasa, saudaraku. Putri Lan Yihua melihat nama itu dan kemudian ke Lin Xiao. Kupikir aku akan menjadi yang terakhir dengan hasilku. Yah, kurasa aku lebih buruk darimu. Lin Xiao mengangkat bahu tak berdaya. Secara internal, dia berpikir untuk meminta bimbingan dari yang lain agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Kali ini, dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Ini adalah hasil yang sebenarnya. Secara internal, Lin Hu sudah tertawa gila saat melihat hasilnya. Dia berharap bahwa Lin Xiao tidak akan bisa berjalan dengan baik. Namun, hasil ini masih di luar harapannya. Lin Xiao benar-benar luar biasa. Dia akan membuat namanya terkenal sebagai yang terakhir mati. Yang pertama dan yang kedua dari bawah. Sungguh pasangan yang bagus, ejek Pangeran Lin Kai saat melihat hasilnya. Ia sendiri hanya mendapat peringkat 12 yang jauh dari cukup. Namun, melihat bagaimana Lin Xiao menjadi lebih buruk, dia ingin tertawa. Bocah ini adalah orang yang menantang mereka semua, namun hasilnya sangat jauh di bawah sehingga orang pasti bisa melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah tempat pertama dari yang terakhir. Yah, Pangeran Lin Hong adalah tempat pertama dengan yang mulia. Bukankah menurutmu mereka juga pasangan yang baik? Lin Xiao bertanya dengan senyum cerah. Wajah Pangeran Lin Kai menjadi hitam ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bajingan. Kamu hanya mengandalkan keberuntunganmu untuk bisa masuk akademi ini. Begitu juga dengan bajingan sampah itu. Lin Xiao menyipitkan matanya. Dia sudah sering dihina di masa lalu, tapi mendengar sang putri dihina juga, dia merasa sedikit kesal.
Jangan menguji keberuntunganmu. Peringkat teoretis tidak berarti apa-apa. Lebih penting tentang peringkat arena. Bagaimana kalau kita bertanding? Pangeran Lin Kai mencibir. Tentu. Setelah peringkat baru saja turun, Lin Xiao berakhir di peringkat 506 sementara Pangeran Lin Kai di peringkat 99. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang telah melewati tahap keempat. Hanya ada beberapa orang yang lolos tahap kelima atau setidaknya, mereka berusaha lebih baik darinya, sehingga peringkat mereka berada di atasnya. Mereka yang benar-benar melewati tahap kelima akan menjadi senior mereka dan bukan dari tempat mereka saat ini. Bahkan setelah tinggal di yayasan pendirian selama beberapa waktu, tidak ada orang yang cukup kuat untuk melewati tahap kelima. Peningkatan setiap tahap tidak hanya tentang kekuatan yang akan digunakan senior mereka tetapi juga teknik dan kemampuan bertarung. Tanpa kemampuan yang memadai, mereka akan segera ditendang keluar dari lantai. Kamu bisa menuju ke arena dan melakukan pemeringkatan sendiri. Akan ada guru yang mengawasi penampilanmu dan akan mengedit peringkat sesuai dengan peringkatmu saat ini. Namun, harap diingat bahwa peringkatmu akan bertukar satu sama lain saat satu dengan peringkat yang lebih rendah mengalahkan mereka yang berada di peringkat yang lebih tinggi. Aturannya sederhana, hanya mereka yang berada di peringkat bawah yang dapat menantang mereka yang berada di atas mereka. Kedua, Anda tidak diizinkan untuk membunuh lawan Anda. Ketiga, kamu bisa menggunakan teknik apapun selama itu bukan teknik terlarang. Teknik terlarang. Lin Xiao pernah mendengar tentang teknik seperti itu, tapi dia belum pernah melihat orang menggunakannya. Lagi pula, mereka yang mempelajarinya hanya akan menggunakan teknik ini ketika hidup mereka bergantung padanya. Harga yang harus mereka bayar untuk menggunakan teknik seperti itu akan sangat besar. Ayo pergi ke arena, jangan lari, kata Pangeran Lin Kai dengan nada mengancam. Aku tidak mau. Mengapa dia harus lari ketika dia hanya menghadapi pangeran ini? Bab 207, Pertarungan Arena 1. Lin Xiao pernah mendengar tentang teknik seperti itu, tapi dia belum pernah melihat orang menggunakannya. Lagi pula, mereka yang mempelajarinya hanya akan menggunakan teknik ini ketika hidup mereka bergantung padanya. Harga yang harus mereka bayar untuk menggunakan teknik seperti itu akan sangat besar. Ayo pergi ke arena, jangan lari, kata Pangeran Lin Kai dengan nada mengancam. Aku tidak mau. Mengapa dia harus lari ketika dia hanya menghadapi pangeran ini? Mereka semua mulai berjalan menuju arena. Beberapa siswa ingin bertanding melawan mereka yang berpangkat lebih tinggi dari mereka. Lagi pula, mereka tidak percaya bahwa mereka lebih lemah dari orang-orang ini. Secara internal, Lin Hu sedang mengamati Lin Xiao dalam kebingungan. Apakah kamu tidak ingin tetap low profile? Yah, memukuli pangeran seperti itu tidak akan membuktikan apapun. Bagaimanapun, peringkat 99 tampaknya cukup bagus, bukan? Lin Xiao bertanya balik. Anda. Sementara naga itu mendidih, Lin Xiao merasakan tarikan samar di pakaiannya. Dia melihat ke samping dan melihat Putri Lan Yihua menatapnya dengan ekspresi tidak pasti. Jelas bahwa dia tahu dia berkelahi karena penghinaan barusan. Kamu tidak harus bertarung, itu. Tidak apa-apa, aku tidak ingin dia terus mengoceh. Selain itu, bisa mengalahkannya akan berbeda dengan bertarung melawan penguji, kata Lin Xiao sambil menyeringai. Putri Lan Yihua tertegun. Dia memandang Lin Xiao dengan ekspresi ragu tetapi memilih untuk tidak berkomentar apapun lagi. Sementara dia merasa sedikit gelisah, dia juga tahu bahwa dia juga tidak tahu bagaimana menghentikannya berkelahi. Jangan khawatir, tunggu saja kabar kemenanganku. Lin Yun mengangkat alisnya. Jangan terlalu sering menggertaknya, kakak. Tinggalkan dia muka. Ya, Sui Wenyan memilih untuk bergabung. Meskipun dia meragukan kesempatan Lin Xiao karena Pangeran Lin Kai sudah berada di yayasan pendirian, dia secara alami akan menunjukkan dukungannya kepadanya karena dia adalah pengikutnya. Tiga lainnya tidak tahu harus berkata apa dan hanya mengangguk sementara Fan Ling mendengus. Jika kamu tidak memastikan pangeran memakan kotoran, jangan kembali. Yang lain memandangnya tanpa daya. Memasuki area tersebut, Lin Xiao memperhatikan ada beberapa arena di aula. Mereka dapat menggunakan mana saja yang mereka inginkan selama itu kosong. Beberapa siswa sudah memasuki beberapa arena dan bertarung melawan mereka yang berpangkat lebih tinggi.
Namun, perhatian yang didapat Pangeran Lin Kai dan Lin Xiao untuk pertempuran mereka sangat minim. Mereka lebih tertarik pada mereka yang berpangkat lebih tinggi. Desir. Mendarat di arena, Lin Xiao mengalihkan pandangannya pada orang-orang yang tidak jauh dari mereka. Kebanyakan dari mereka adalah siswa yang memilih untuk mengikuti Pangeran Lin Kai karena tidak dapat mengikuti yang lain. Meskipun peluang Pangeran Lin Kai lebih rendah, bukan berarti tidak ada. Mereka mungkin masih mendapatkan emas di saat yang paling tidak mereka duga. Siap. Tentu saja. Aku siap, kata Pangeran Lin Kai dan menatap Lin Xiao dengan mencibir. Hari ini, dia akan menunjukkan kepada orang udik ini betapa kuatnya dia. Setelah hari ini, bocah itu tidak akan pernah berani meremehkannya lagi. Guru yang berjaga itu mengangguk. Kamu menang ketika pihak lain tidak bisa bertarung lagi atau keluar dari batas. Kamu juga bisa menang jika lawanmu menyatakan bahwa dia kalah. Lin Xiao mengangguk. Mengerti. Siap, kamu boleh mulai. Desir. Saat guru mengatakan bahwa mereka bisa mulai, Pangeran Lin Kai menghilang dari posisinya dan muncul kembali tidak jauh dari Lin Xiao. Matanya memancarkan kilatan kejam saat dia mengulurkan tangannya untuk menyerang pemuda menyebalkan di depannya. Secara alami, Lin Xiao tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Saat dia mendekat, Lin Xiao merunduk ke belakang dan menghindari serangan itu. Dia melangkah ke samping dan kemudian meninju ke depan. Pukulan gunung. Desir. Pukulan itu meleset. Pang ini cukup cepat. Lin Xiao memperhatikan bahwa Pangeran Lin Kai telah menendang. Untuk beberapa alasan, dia merasakan bahaya dari tendangan itu, jadi dia melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Matanya masih memperhatikan tanah tempat kaki Pangeran Lin Kai mendarat. Bam! Getaran dan suara yang dihasilkannya memberitahu Lin Xiao bahwa Pangeran Lin Kai pasti baru saja menggunakan seni bela diri. Tidak hanya itu, seni bela diri itu bukanlah seni bela diri biasa tetapi seni bela diri yang mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar setelah serangan. Kamu tidak bisa lari, kata Pangeran Lin Kai dengan dingin. Desir. Lin Xiao menghindari serangan berikutnya saat matanya terpaku pada gerakan sang pangeran. Karena Pangeran Lin Kai sudah di yayasan pendirian, gerakannya secara alami lebih cepat dari Lin Xiao. Tidak hanya itu, dia juga lebih kuat dari Lin Xiao saat mencoba memblokir serangan. Dia sudah lebih kuat dariku. Bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang mengejar keadaan tubuh fisik tertinggi? Ada banyak orang yang ingin mencapai hal yang sama seperti Anda dan akan bekerja keras sejak mereka masih muda. Para pangeran secara alami berbakat dan dengan kekuatan naga yang mereka miliki, menurutmu apakah mereka tidak akan mampu mencapai keadaan itu selama mereka bekerja keras? Lin Xiao mengerutkan alisnya ketika dia mendengarkan omelan yang diberikan Lin Wu kepadanya di dalam kesadarannya. Dia dengan tangkas menghindari serangan selanjutnya dari Pangeran Lin Kai sambil mengadu pada sang naga. Tidak bisakah kamu memilih waktu lain untuk mencaci saya? Selesaikan pertempuran. Kau memberiku perintah sekarang. Lin Xiao kesal. Itu karena kamu mengambil terlalu banyak waktu. Lin Xiao mendecakkan lidahnya. Dia mengambil waktu agar tidak ada yang menyadari bahwa dia akan dapat mengalahkan sang pangeran dengan mudah. Setelah menghindari beberapa kali lagi, dia menyerang ke depan dan meninju lebih cepat dari sebelumnya. Bang! Bab 208, Pertarungan Arena 2. Lin Xiao mendecakkan lidahnya. Dia mengambil waktu agar tidak ada yang menyadari bahwa dia akan dapat mengalahkan sang pangeran dengan mudah. Setelah menghindari beberapa kali lagi, dia menyerang ke depan dan meninju lebih cepat dari sebelumnya. Bang! Sesosok dikirim terbang seperti layang-layang yang patah. Gedebuk. Dia mendarat di luar arena. Berdiri di arena, Lin Xiao melihat ke arah Pangeran Lin Kai dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Terima kasih banyak telah memberi saya wajah, yang mulia. Puff. Lin Yun berusaha keras menahan tawanya saat mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Jelas bahwa Lin Xiao adalah orang yang memberikan wajah Pangeran Lin Kai dengan tidak langsung mengalahkan pangeran muda itu. Namun, cara dia berbicara membuatnya terdengar seolah-olah yang terakhirlah yang memberinya muka dengan tidak berusaha sekeras mungkin. Dia lebih baik dari yang kuharapkan, gumam Han Jiang. Ketika dia memilih untuk mengikuti Lin Xiao,
dia hanya tertarik pada seseorang yang begitu percaya diri untuk melawan guru dan para pangeran. Sebagian besar orang yang berani melakukannya adalah jenius tersembunyi atau hanya idiot. Tentu saja, pada awalnya, dia berpikir bahwa Lin Xiao adalah yang terakhir. Tapi melihat sudah ada beberapa orang yang mengikuti Lin Xiao dan salah satu dari mereka bahkan lebih kuat dari Lin Xiao, dia mulai meragukan apa yang dia pikirkan pada awalnya. Pada akhirnya, dia memilih untuk mencoba. Keempat pangeran itu mungkin kuat, tetapi dia tidak tertarik pada mereka. Dan jika mereka tetap sebagai sosok tunggal di akademi, jelas bahwa mereka mungkin tidak akan berakhir dengan baik karena selalu ada intimidasi di sana-sini. Mengapa tidak bergabung dengan faksi yang tidak terkait dengan empat pangeran? Ada beberapa faksi seperti itu. Dia hanya bisa bergabung dengan salah satunya. Tapi melihat bagaimana Lin Xiao bisa menangani Pangeran Lin Kai dengan mudah membuatnya sedikit ragu. Dia merasa bahwa Lin Xiao lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan selama ini. Dan pemikiran inilah yang membuatnya semakin penasaran betapa kuatnya Lin Xiao. Apa? Lu Jian bahkan lebih ekspresif saat mulutnya terbuka lebar. Di sampingnya, Fan Ling mengerutkan alisnya. Tutup mulutmu. Tapi, dia adalah body training peringkat 10 yang bisa mengalahkan yayasan pendirian. Itu karena Pangeran Lin Kai memberinya wajah, kata Fan Ling tanpa malu, tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Lu Jian terdiam. Bahkan seorang idiot pun dapat melihat bahwa Pangeran Lin Kai tidak terlihat bersikap lunak pada Lin Xiao. Namun, bahkan jika Fan Ling mengatakan itu, siapa yang berani mengatakan sebaliknya? Mereka yang lebih lemah darinya sudah menutup mulut. Fan Ling sendiri sebenarnya terkejut dengan kemampuan Lin Xiao. Namun, dia sudah berpikir bahwa bocah itu pasti memiliki kekuatan sendiri untuk mendukung mulutnya yang keras. Ternyata, dia benar. Dia memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Xia Ye tidak berkata apa-apa dan hanya matanya yang bersinar dengan kilatan aneh sesaat. Dia tidak melakukan apa-apa selain terus menonton dari samping. Asteris batuk. Pangeran Lin Kai memandang Lin Xiao dengan kebencian. Dia tidak pernah kalah di masa lalu selain melawan saudara-saudaranya yang juga memperebutkan tahta. Sekarang, ada seorang udik biasa yang mengangkat tangannya melawannya dan menang. Dia merasa jengkel. Kamu curang. Curang. Lin Xiao mengedipkan matanya. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan wajah untuk sang pangeran, tetapi sepertinya Pangeran Lin Kai tidak menghargai apa yang dia lakukan. Bagaimana cara curang, Yang Mulia? Kami bertarung di bawah pengawasan guru dan banyak orang lainnya. Saya hanya bertarung denganmu dengan kemampuanku. Pangeran Lin Kai mendengus dan mengeluarkan obat untuk menyembuhkan lukanya. Dia berdiri dan pedang muncul di tangannya. Pertarungan barusan tidak masuk hitungan. Aku ingin melawanmu lagi. Guru itu mengangkat alisnya. Dia memandang Lin Xiao seolah bertanya apakah pemuda itu akan menerimanya. Setelah pertarungan barusan, peringkat mereka telah berubah, jadi peringkat Lin Xiao lebih tinggi dari Pangeran Lin Kai. Secara alami, mungkin bagi Pangeran Lin Kai untuk menantang Lin Xiao sekarang. Tentu. Bibir Lin Xiao meringkuk. Dia sama sekali tidak takut pada pangeran ini. Karena dia menginginkan pertarungan lagi, dia akan memberinya pertarungan lagi. Desir. Memanfaatkan teknik gerakannya, Pangeran Lin Xiao tiba di sisi Lin Xiao dalam beberapa saat. Mampu bergerak cukup jauh dalam waktu sesingkat itu membuktikan bahwa skill yang dipelajarinya pasti luar biasa. Namun, Lin Xiao sudah terbiasa dengan adik laki-lakinya dan juga Wen Renyu menyerangnya menggunakan Moon Evasion. Moon Evasion dikenal sebagai salah satu seni bela diri gerakan terbaik yang pernah ada. Jika seseorang bisa mempelajarinya sampai tingkat tinggi, mereka bisa langsung berpindah beberapa kilometer jauhnya. Tentu saja, Lin Xiao tidak bisa melakukan itu dan hanya beberapa meter. Desir. Pedang itu tidak mengenai sasarannya karena Lin Xiao telah mengubah pusat gravitasinya menjadi lebih rendah dan kemudian melangkah mundur untuk menghindari serangan itu. Dia bisa saja mengambil pedang tetapi saat ini, Lin Xiao merasa bahwa keterampilan pedangnya terlalu banyak untuk mengalahkan pangeran ini. Jangan lari. Pangeran Lin Kai mengganti posisinya dan menyerang Lin Xiao lagi. Kali ini, Lin Xiao melangkah maju dan pedang itu meleset beberapa milimeter jauhnya. Tangannya terulur ke depan dan kekuatan yang kuat dihasilkan.
Pukulan gunung. Bang! Sekali lagi, sesosok terbang ke tepi arena seperti layang-layang yang patah. Mata semua orang mengikuti sosok itu dan merasa agak aneh jauh di lubuk hatinya. Untuk beberapa alasan, mereka merasa bahwa pertarungan kali ini benar-benar sepihak dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Bab 209, Pertarungan Arena 3. *Uhuk-uhuk. Pangeran Lin Kai sepertinya sudah tidak kuat lagi. Ya, dia terlempar ke belakang 2 kali. Tampaknya Pangeran Lin Kai adalah yang terlemah di antara 4 pangeran. Benar. Pangeran Lin Kai, yang berjuang untuk berdiri dan berencana untuk menantang Lin Xiao lagi, sangat marah mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Dia memelototi mereka dan kemudian memuntahkan darah sebelum pingsan. Lin Xiao memperhatikan Lin Xiao, yang pingsan, dengan ekspresi aneh. Itu aneh, aku seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat penggarap pendirian yayasan pingsan hanya dengan 1 serangan. Yang lain memandang Lin Xiao dan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak percaya. Tidakkah dia menyadari bahwa sang pangeran pingsan karena marah daripada kekuatannya? Namun, mereka harus mengakui bahwa Lin Xiao cukup kuat. Tunggu, jika dia sekuat itu, seberapa kuat senior yang menjaga tempat pemeriksaan keempat jika dia tidak bisa lulus? Berkat Lin Xiao, yang lain mulai khawatir tentang ujian berikutnya di masa depan. Pokoknya, aku sudah selesai dengan arena. Lin Xiao melirik papan dan mengangguk puas saat melihat namanya di tempat ke-99. Itu jauh lebih baik daripada ketika dia berada di angka 500. Meskipun dia tidak membutuhkan batu roh saat ini, dia pasti akan membutuhkan banyak di masa depan. Menyimpan beberapa dari sekarang bukanlah keputusan yang buruk. Kalau begitu selanjutnya, aku ingin. Kakak, aku ingin bertarung denganmu. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya saat dia melirik ke belakang. Melihat saudara perempuannya, yang berada di peringkat kedua, dia tahu bahwa saudara perempuannya hanya berusaha membuat masalah untuknya. Aku tidak ingin menantangmu. Apakah kamu takut, kakak? Putri Lan Xiao Yue bertanya sambil mengedipkan matanya. Tindakannya membuatnya tampak sangat prihatin dengan penampilan kakak perempuannya. Lagi pula, jelas bahwa dia tidak ingin melepaskan adiknya begitu saja. Pangeran Lan Yihua mengerutkan alisnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu lagi, Lin Xiao melangkah maju dan berdiri di depan Putri Lan Yihua. Karena dia tidak ingin bertarung, menurutku tidak tepat bagimu untuk memaksanya. Selain itu, apakah kamu tidak malu sebagai penggarap pendirian yayasan untuk menantang pelatihan tubuh peringkat 10? Aku hanya mengkhawatirkan adikku. Putri Lan Xiao Yue mengerutkan bibirnya. Khawatir, Lin Xiao mencibir. Jika kamu benar-benar peduli pada kakakmu, kamu tidak akan mencoba untuk menantang adikmu tetapi malah membantunya untuk berlatih. Apakah kamu khawatir adikmu belum menerima ejekan yang cukup? Putri Lan Xiao Yue merasa kata-kata Lin Xiao terlalu tajam. Untungnya, dia selalu bertingkah seperti gadis yang baik dan tidak akan menunjukkan kelemahannya dengan mudah. Dia menatap Lin Xiao dengan tatapan penuh air mata. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Kalau begitu, kamu tidak perlu mengatakan omong kosong juga. Adikmu tidak ingin melawanmu karena dia tidak ingin membuatmu kehilangan muka. Selain itu, kalian berdua sudah menempati posisi kedua. Kenapa kau harus mengganggunya? Lin Xiao menambahkan tanpa malu-malu. Mendengar kata-katanya, Putri Lan Xiao Yue terdiam. Yah, memang benar mereka berdua memegang nomor 2. Dia yang kedua dari awal sedangkan saudara perempuannya yang kedua dari yang terakhir. Lin Xiao menatap Putri Lan Yihua. Apakah Anda ingin meningkatkan peringkat Anda? Tidak, seperti yang kamu katakan, yang kedua dari yang terakhir sudah cukup bagus. Putri Lan Yihua berkata dengan santai. Sementara hasil sebenarnya untuk pertarungan sebenarnya ada di tengah, dia tidak keberatan mengakuinya. Berdiri di samping Lin Xiao, dia bisa merasakan bahwa dia melindunginya meskipun dia tidak memintanya. Perasaan itu agak aneh. Lin Xiao terkekeh. Kalau begitu, mari kita kembali. Tentu. Jika kalian semua ingin meningkatkan peringkat kalian, kalian bisa tetap di sini dan melawan yang lain. Lin Xiao memandang yang lain. Fan Ling dan Sui Wenyan mengangguk. Keduanya membutuhkan lebih banyak batu roh, jadi mereka akan mencoba melawan seseorang di 100 teratas.
Tentu saja, mereka hanya akan memilih beberapa yang lebih lemah dan bukan seseorang yang terkenal seperti para pangeran. Tunggu sebentar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa pergi begitu saja? Pangeran Lin Hong bertanya dengan dingin. Dia menggunakan auranya untuk menekan mereka. Sebagai seseorang yang hampir melewati tahap kelima, kekuatannya jauh lebih dari apa yang bisa diharapkan oleh Pangeran Lin Kai untuk dicapai. Kamu harus sangat serius jika ingin melawannya, kata Lin Hu dari dalam kesadaran Lin Xiao. Lin Xiao tidak menjawab dan hanya menatap Pangeran Lin Hong. Apa yang Anda inginkan, Yang Mulia? Karena dia ingin bertarung, kamu harus membalasnya. Aturan menyatakan bahwa hanya mereka yang berpangkat lebih rendah yang dapat menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi. Secara alami, itu berarti Anda juga tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Apakah Anda ingin menggertak orang, Yang Mulia? Lin Xiao bertanya sambil mencibir. Untuk berpikir bahwa akan ada hari ketika saya melihat penggarap pendirian yayasan begitu tidak tahu malu sehingga mempersulit penggarap tahap pelatihan tubuh. Saya baru menyadari bahwa dunia ini sangat luas. Kamu, Pangeran Lin Hong mengerutkan kening. Faktanya, selain fakta bahwa Putri Lan Xiaoyue beberapa detik lebih muda dari Putri Lan Yihua, dia berada di peringkat yang lebih tinggi. Secara alami, itu berarti putri kedua memiliki bakat yang lebih baik tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dapat menantang yang lain. Lagi pula, peringkat telah menyatakan bahwa Putri Lan Yihua hanya berada di tengah dan sudah puas dengan peringkatnya saat ini. Dia berbalik untuk melihat para pengikutnya. Mereka yang berpangkat lebih rendah, maju untuk menantangnya. Mata mereka bersinar karena mereka ingin membuktikan diri. Hampir seketika, mereka sudah sibuk memikirkan posisi apa yang mereka miliki dan apakah mereka bisa menantangnya atau tidak. Bab 210, Siapa yang lebih tak tahu malu? Lin Xiao mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat Xia Ye. Karena Xia Ye hanya melewati tahap pertama, dia secara alami berada di paling bawah. Selain itu, pemuda itu bahkan tidak mau repot-repot mencoba pertarungan tahap kedua. Xia Ye. Yang Mulia, bisakah saya menantang Anda? Xia Ye tahu apa yang diinginkan Lin Xiao dan segera melangkah maju. Dia memandang Putri Lan Yihua dan sang putri tahu apa yang diinginkan Lin Xiao. Dia tersenyum. Tentu. Keduanya melangkah ke atas ring. Guru memandang mereka dan mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka mulai. Kamu boleh mulai. Aku kehilangan. Dengan itu, Putri Lan Yihua bertukar tempat dengan Xia Ye, tetap berada di peringkat paling bawah. Orang-orang di sekitarnya benar-benar terdiam. Dengan langkah ini, itu berarti tidak ada lagi yang memenuhi syarat untuk menantang Putri Lan Yihua. Wajah Pangeran Lin Hong berubah jelek. Di sampingnya, Putri Lan Xiaoyue juga menatap kakaknya dengan kesal. Dia ingin Putri Lan Yihua kehilangan wajahnya, tetapi dengan gerakan ini, sang putri tidak kehilangan wajahnya sama sekali. Semua orang hanya menganggapnya cukup aneh. Yah, kamu mengambil posisi terakhirku. Aku akan mencoba mendapatkan posisi kedua dari posisi terakhir kalau begitu, kata Xia Ye dengan serius. Putri Lan Yihua mengangguk padanya. Bekerja keras. Yang lain. Mengapa tampaknya orang-orang ini sekarang mencoba untuk mendapatkan peringkat yang lebih rendah daripada peringkat tinggi? Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka melihat orang mengingini tempat terakhir daripada tempat pertama. Itu benar-benar aneh. Putri Lan Yihua berjalan ke sisi Lin Xiao sementara yang terakhir menatap Pangeran Lin Hong dengan seringai. Karena sudah diselesaikan, aku yakin kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kan? Kita akan pergi sekarang. Kamu, Pangeran Lin Hong ingin menghentikan mereka tetapi mendapati dirinya tidak dapat berkata apa-apa. Dia tahu bahwa sejak Lin Xiao berbicara, dia pasti akan kalah. Matanya berkilat dengan kekejaman saat dia melihat ke arah di mana Lin Xiao pergi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya dan pergi dengan tenang. Di sisi lain, Putri Lan Xiaoyue mengatupkan bibirnya lalu berbalik. Ada cukup banyak orang yang mendambakan posisi kedua, jadi dia punya banyak orang yang ingin menantangnya. Tap, tap. Berjalan di koridor kosong, Lin Xiao tampaknya tidak terganggu sedikit pun.
Lu Jian telah pergi bersama kedua gadis itu untuk mencoba tangannya untuk mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik sementara Xia Ye mencoba peruntungannya untuk mendapatkan posisi kedua dari posisi terakhir. Hanya Wen Renyu, Lin Yun, dan Han Jiang yang mengikuti Lin Xiao dan Putri Lan Yihua. Terima kasih, kata Putri Lan Yihua dengan nada rendah. Lin Xiao menggaruk kepalanya dan tertawa. Bukan apa-apa, ketika datang ke pertarungan siapa yang lebih tak tahu malu, aku tentu saja tidak ingin menyerahkannya kepada siapapun. Posisi itu seharusnya menjadi milikku dan aku sendiri. Wen Renyu, Lin Yun, kakak, Han Jiang. Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao sejenak. Ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba bersikap baik padanya, tetapi di masa lalu, dia akan dapat melihat niat mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang diinginkan Lin Xiao. Seolah-olah dia hanya ingin membantunya tanpa meminta apapun. Mengapa kamu ingin membantuku? Putri Lan Yihua akhirnya bertanya terus terang. Dia merasa bahwa merenungkan dirinya sendiri tidak akan memberinya jawaban apapun. Lin Xiao mengangkat alisnya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku hanya ingin kamu tetap di sisiku? Tetap di sisimu? Iya. Tetapi saya. Kamu orang yang kuat dan aku yakin kamu tidak menunjukkan apa-apa di tanganmu karena kamu sedang menunggu waktu yang tepat. Lin Xiao tersenyum. Aku hanya menyukaimu. Itu saja. Lin Yun, kakak, tidak bisakah kamu lebih berwarna dalam pengakuanmu? Dia merasa bahwa jika seseorang membuat daftar pengakuan terburuk di dunia, saudaranya pasti akan berdiri paling atas tanpa ada yang bisa bersaing dengannya. Putri Lan Yihua terdiam beberapa saat. Dia menutup matanya sejenak lalu membukanya lagi. Aku belum menyukaimu, tapi aku tidak keberatan tinggal bersamamu seperti ini. Lin Xiao tersenyum. Jangan khawatir, kamu akan jatuh cinta padaku. Yang lainnya, betapa percaya diri. Kali ini, Putri Lan Yihua hanya tersenyum melihat kepercayaan diri Lin Xiao. Dia melihat ke aula yang akan mereka lewati. Itu adalah tempat untuk menguji kondisi mental mereka sebelumnya, yang tidak mereka ambil karena perselisihan dengan guru Su Luo. Aku ingin mengambil kembali kerajaan Hualan. Adik perempuanku yang manis sama sekali tidak pantas mendapatkannya, kata Putri Lan Yihua dengan nada dingin. Ekspresi dinginnya bisa dengan mudah membuat orang merasa ketakutan saat melihatnya, itu benar-benar kontras dengan ekspresi biasa dan polos yang dia miliki di wajahnya. Lin Xiao mengangkat alisnya, kamu ingin menjadi permaisuri. Jika itu berarti aku bisa merebut kembali kerajaan dari saudariku, kenapa tidak? Putri Lan Yihua bertanya balik dengan nada rendah. Dia melangkah ke aula dan tersenyum tipis. Saya menawar waktu saya, jadi jika Anda dapat membantu saya tumbuh lebih kuat, saya akan sangat berterima kasih. Lin Xiao mengangkat alisnya. Tujuan saya adalah untuk duduk di tempat itu. Secara alami, saya juga mengulur waktu dan mencoba untuk menjadi lebih kuat. Benar, Putri Lan Yihua melihat ke tangga dan terkekeh. Hasilnya tidak akan direkam, kan? Tidak seharusnya. Lin Xiao melihat tangga juga. Mau mencoba? Iya, mata Putri Lan Yihua bersinar karena kegembiraan, cahaya yang belum pernah muncul di matanya sebelumnya. Itu membuatnya tampak sangat cantik. Melihat itu, Lin Xiao tersenyum. Kalau begitu, mari kita coba. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.